Halo, aku Wiwi, siswa Analytics and Data Science di Pacman Academy Batch 10. Di video kali ini, aku mau sharing mengenai project yang udah aku kerjain tentang analisa produk pada database OLIS. OLIS ini merupakan e-commerce asal Brazil yang menyimpan beberapa data seperti transaksi customer, produk yang terjual, sampai review dari customer. Ada beberapa poin yang mau aku cari jawabannya dari database OLIS ini. Yang pertama, produk-produk apa saja yang paling banyak dibeli atau yang paling populer gitu ya. Terus kemudian negara bagian mana yang memiliki rata-rata atau yang memiliki customer tertinggi gitu, terbanyak. Terus kemudian produk apa aja yang memiliki rata-rata harga tertinggi. Kemudian produk apa aja yang memiliki ongkos kirim termahal. Kemudian kota mana aja yang memiliki revenue terbanyak. Terus aku mau cari nih distribusi sentimen gitu ya, review score terhadap waktu pengiriman dan harga barang. Kemudian mau cek tipe pembayarannya yang paling banyak digunakan tuh apa. Sebelum itu, kita harus loading datasetnya dulu. Aku pakai beberapa library untuk memudahkan pekerjaan data processing sampai visualisasi. Di bagian ini, aku mau lihat tabel apa aja yang ada di database OLIS. Ternyata ada satu tabel yang nggak ada di diagram database. Padahal menurutku tabel ini penting banget untuk mengubah nama produk yang berbahasa Portugis ke bahasa Inggris. Setelah itu, tiap-tiap tabel aku assign ke tiap-tiap variabel ini yang berbeda untuk memudahkan loading data frame-nya. Kemudian kita mulai pre-processing-nya dengan merger table-table yang memiliki nama kolom yang sama gitu ya. Atau dengan kata lain dia punya kolom irisannya gitu. Di antara dua table ini dia punya irisan kolom produk ID, jadi kita merge. Begitu juga dengan yang lain. Sampai didapatkan final data frame gitu yang bisa kita olah dan explore. Lalu kita mapping nih tadi yang seperti udah aku jelasin sebelumnya kalau kita perlu informasi produk kategori, nama produk kategori yang berbahasa Inggris. Jadi kita mapping bahasa Portugisnya apa, kita nanti ganti jadi bahasa Inggrisnya. Kemudian kita gunakan produk kategori name bahasa Inggris untuk eksplorasi. Setelah itu, kita cek hasilnya di 3 row teratas. Kemudian karena kolom indeks ini tidak memberikan informasi apapun, maka kita bisa drop indeks ini. Kemudian kita cek kembali kolom-kolom yang ada di final data frame. Setelah itu, proses selanjutnya adalah drop duplicates yang ada di row untuk membuat kualitas data lebih baik. Setelah di drop duplicates gitu ya, maka kolom order ID, product ID, seller ID, customer ID itu kan menjadi unik gitu. Karena unik, karena sudah unik, kita bisa drop aja dan kita hasilkan kolom-kolom yang sudah dikurangi. Setelah itu kita isi null value pada kolom tanggal gitu ya. Kita isi, bukan kita isi, tapi kita drop row-nya yang berisi null value. Karena nggak mungkin kita isi ya dengan tanggal gitu. Nggak mungkin kita input. Lalu kita parsing date time-nya. Dan kita lihat di sini ada purchase delivery difference, di mana ini merupakan perbedaan antara delivered
dengan waktu order. Waktu order dan pengiriman itu berapa lama gitu ya. Terus kemudian ini estimate actual delivery, di mana ini perbedaan antara waktu estimate delivery date dengan order delivered customer. Oke, kita cek null value-nya di tiap-tiap kolom, ternyata masih ada gitu ya. Untuk categorical column, kita isi modus. Untuk numerical column, kita isi mediannya. Untuk review comment, kita isi unavailable. Lalu kita cek review score-nya, ternyata yang paling tinggi itu 5, yang paling kecil itu 1. Berarti dia itu rentangnya antara 1 sampai 5. Kita bisa membuat klasifikasi 2 kategori, positif dan negatif gitu ya. Untuk positif, itu bisa nilainya lebih dari 3, sedangkan yang negatif kurang dari itu. Kemudian kita plot di di pie chart, didapatkan hasil bahwa review score negatif sebanyak 22% dan positif 78%. Kita buat itu price kategorinya juga expensive, affordable, dan cheap. Kemudian di sini analisisnya. Dari hasil plot ini didapatkan bahwa bed bath table merupakan produk yang paling banyak dibeli gitu. Ini top 10 produk yang paling banyak dibeli gitu ya. Bed bath table paling tinggi berkisar di 12.000 unit. Kemudian dilakukan pengecekan ke state yang memiliki customer paling tinggi gitu. Hasilnya SP atau Sao Paulo menempati posisi teratas, lebih dari 40.000 customer yang ada di Sao Paulo, customer Olis yang ada di Sao Paulo. Sangat memungkinkan bahwa Olis e-commerce ini berada di sini atau dia memfokuskan marketing berada di Sao Paulo, jadi customernya banyak di sini. Kemudian top 10 most expensive product, paling mahal ya, produk-produk paling mahal menggunakan rata harga 10 teratas. Hasilnya komputer menjadi produk yang paling tinggi harganya, rata harganya gitu ya. Make sense karena tergantung spek juga kan. Komputer itu bisa sangat mahal kalau speknya tinggi. Oke, yang paling murah di sini air conditioning, tidak lebih dari 200 real. Lalu ini top 10 produk yang ongkos kirimnya besar gitu ya. Komputer make sense paling tinggi karena selain ringkih gitu, harganya juga mahal. Oke, yang lain ini dimensinya juga besar-besar ya, seperti furniture, kitchen dining, oven, furniture living room, luggage, aksesoris kayak gitu ya. Terus 10 kota yang memiliki revenue paling tinggi didapatkan dari rata harga ditambah rata freight value atau ongkos kirimnya. Hasilnya Pianco yang paling tinggi revenue-nya. Lalu ini bisa di skip. Kemudian ini kita lihat di sini distribusi sentimen terhadap delivery time sama harga barang gitu ya. Ternyata kalau harga barangnya itu tinggi gitu, selama dia waktu pengirimannya itu cepat, customer tuh puas-puas aja gitu walaupun harga barangnya itu tinggi gitu. Jadi selama itu pengirimannya oke, pengirimannya cepat, nggak lama, customer tuh puas gitu ya. Jadi ini banyak banget review yang
positif di area sini gitu. Jadi kalau misalnya pengirimannya cepat, walaupun barangnya mahal, dia reviewnya positif. Kalau untuk distribusi, review terhadap freight cost dan item cost ini sangat bervariasi gitu ya. Tapi bisa dilihat di sini bahwa, selama barangnya murah, selama barangnya affordable, nggak masalah kalau freight cost-nya tinggi gitu ya. Jadi walaupun freight cost-nya tinggi, tapi barangnya oke, dia akan reviewnya positif gitu. Nah, di sini ada most popular payment type, di mana credit card ini menjadi yang paling banyak digunakan di database OLIS ini gitu. Kemudian disusul Boleto, voucher, dan debit card. Boleto ini merupakan tiket atau voucher yang hanya ada di Brazil, yang hanya bisa ditemukan di Brazil. Walaupun hanya bisa ditemukan di Brazil, tapi credit card yang paling banyak digunakan. Oke, itu saja analisis mengenai database OLIS. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.